Kiriloid akan muncul di episode selanjutnya. Ya, kembali membahas trigger lagi yang sudah tayang episode terbarunya, yaitu episode ke-18. Episode kali ini agak berbeda ya, gak ada konflik yang serius dan lumayan lawak juga sih. Seperti biasalah, series ini selalu diselengin gitu ya, setelah serius ya lawak lagi gitu. Karena di episode sebelumnya bisa dibilang agak desperate ya feel-nya. Apalagi pas Ignis dimasukin ke penjara, ya artinya kita gak bisa ngeliat lagi gitu aksi-aksi kocaknya. Tapi ternyata episode kali ini dimunculin lagi loh. Yaitu sangat wajib sih. Soalnya kalau kawan-kawan ingat lagi, hampir semua episode lawak di series ini tuh pasti selalu ada Ignis. Bakalan ada yang kurang lah kalau gak ada dia. Nah, walaupun episode kali ini ceritanya santai-santai aja, tetap ada hal lain yang lumayan penting ya di sini. Ada hubungannya juga dengan musuh dari 3 yang akan kembali di episode selanjutnya, yaitu Alien Kiriloid. Seperti biasa, saya akan membahas plot dari episode kali ini dengan sesingkat mungkin dan beberapa hal menarik yang seru untuk kita bahas lebih jauh. Episode kali ini dimulai dengan Carmilla yang melihat Dark Trigger mendatanginya. Di Nurse DC, Kapten Tatsumi memberitahu bahwa God Select Asia akan dibentuk dan ia terpilih sebagai komandannya. Untuk merayakan itu, semua anggota berencana mengadakan sebuah pesta di mana masing-masing orang akan mendapatkan tugasnya masing-masing. Namun sayangnya rencana berjalan tidak lancar karena mereka semua mendapatkan kabar gembira yang mengacaukan proses pembuatan pesta tersebut. Sedangkan di tengah kota tiba-tiba muncul Golba yang harusnya sudah dikalahkan. Karena itu Kengo pun berubah menjadi trigger untuk mengalahkannya, di mana anggota yang lain akhirnya disadarkan Ignis dan Yuna bahwa kabar gembira yang mereka dapatkan masing-masing sebenarnya hanya sebuah ilusi, dan di akhir tampak ada seorang pria misterius yang dia adalah salah satu orang dari Kyrie. Sekarang kita bahas hal-hal menarik di episode kali ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada semua orang, termasuk para Dark Giant juga? Kejadiannya ini sudah dimulai sejak awal, di mana Carmilla melihat Dark Trigger yang mendatanginya, dilanjutkan dengan Hydram yang dipercayakan Dargon bahwa ialah yang akan memimpin para Dark Giant menuju tujuan mereka. Ada Dargon yang diberi bunga oleh Yuna, sedangkan di God Select, Kapten Tatsumi mengira ia menjadi komandan dari God Select Asia yang sebenarnya tidak ada. Teshin yang akan terpilih sebagai model, Himari yang memenangkan undian, dan Akito yang terpilih sebagai trigger. Kunci dari semua ini kemungkinan ada hubungannya dengan adegan di akhir yang mana ada seorang pria misterius yang bisa dipastikan dia ini orang Kyrie ya. Satu detail menarik yang muncul saat orang-orang mulai mendapatkan ilusi adalah ada suara dengan efek pelangi yang udah pasti suara ini gak asing lagi untuk fans 3 ya. Ya, sound effect yang digunakan di sini adalah sound effect yang juga dipakai di series 3. Ilusi ini sendiri muncul menyesuaikan keinginan dari si korban saat itu juga, mulai dari Carmilla yang melihat kedatangan dari Dark Trigger karena memang dia menginginkan Trigger kembali padanya. Dargon juga sama, di mana ia sebenarnya ingin mendekati Yuna, dan kali ini ia mendapatkan ilusi Yuna yang memberinya setangkai bunga. Sedangkan di God Select, orang pertama yang mengalaminya itu Kapten Tatsumi ya. Baru disusul anggota lain, tepatnya saat Kengo excited dengan rencana Yuna yang ingin membuat pesta perayaan untuk Kapten Tatsumi, di mana dengan anehnya Akito juga tampak bersemangat untuk melakukannya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia terpaksa ikut karena Yuna yang mengusulkan ide tersebut. Tapi gak semua orang terkena efek ini ya. Yang paling jelas sih Yuna. Kalau Kengo menurut kawan-kawan gimana? Apakah dia terkena juga? Soalnya pas ngelawan Golba juga Kengo jadi sadar ya, kalau sebenarnya yang terjadi pada orang-orang hanyalah ilusi. Dan kalau benar Kengo dan Yuna adalah satu-satunya yang tidak mengalaminya, ini pasti ada hubungannya dengan Trigger dan Yuzare ya. Hal yang hampir sama juga pernah kejadian sama Daigo yang tidak terkena efek Seribu Gijira karena dia punya DNA 3 dalam tubuhnya. Orang selanjutnya yang menyadari efek ini adalah Ignis ya, yaitu ketika dia sadar kalau peta harta karun yang dibawanya itu sebenarnya cuma selembaran biasa aja. Ada momen kocak juga pas Akito berhayal bisa jadi trigger ya, karena memang itulah keinginan terbesarnya sejak awal series ini, walaupun ya di khayalannya ini pun gak kejadian juga sama kayak anggota yang lain. Penyebab kejadian ini kemungkinan karena Alien Kiriloid ya, yang gak diduga-duga udah dimunculin di episode kali ini. Di bocoran sebelumnya kita juga udah tahu ya, kalau mereka akan muncul di trigger episode ke-19 yang adalah episode Sabtu depan. Kiriloid sendiri muncul pertama kali di episode ke-33, di mana mereka mengaku sudah berada di bumi sebelum para Ancient Giant, dan seingat saya mereka gak punya ability ngebuat ilusi kayak gini ya.
Satu-satunya kejadian yang ada kemiripannya itu pas mereka membuat manusia menganggap mereka sebagai malaikat, dan ini bukan manipulasi pikiran sih. Kalau di trigger ini kan bener-bener ilusi yang masing-masing orang berbeda gitu. Ya menurut kawan-kawan gimana? Apakah Kirolet yang menyebabkan kejadian ini? Hal menarik lainnya ini soal Golba ya, yang kali ini muncul lagi di bumi setelah sebelumnya dikalahkan Trigger di planet Mars. Entah siapa yang ngirimnya juga kurang jelas di sini, karena Carmilla dan Hyudram juga kayak saling nuduh gitu. Hyudram ngira Carmilla yang ngirim, Carmilla juga ngira Hyudram yang ngirim. Harusnya Carmilla sih, karena di episode pertama juga yang ngebangkitin Golba ini tuh Carmilla juga. Munculin musuh yang udah dikalahkan di episode lawak sih oke-oke aja ya. Malahan lebih bagus biar musuh baru bisa disisain untuk episode yang serius lah. Untuk fight scene di episode kali ini juga udah biasa aja ya. Mungkin karena udah di-boost untuk yang episode sebelumnya ya, yang penuh CGI. Jadi episode kali ini dibuat biasa aja dan gak ada efek-efek yang gimana-gimana. Cuman Trigger tetap menggunakan form gitar juga, bahkan dilihatin pas form ini kembali ke multitap yang dikirain gak bisa karena form ini gak ada kristalnya gitu di kepalanya. Ya gimana menurut kawan-kawan untuk episode kali ini? Untuk yang minggu depan bakalan lebih seru lagi ya, karena ada Kirolet yang muncul dan Mitsukuni juga. Kita nantikan saja. Mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Daripada ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.